Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ampat Otomotif dengan saya Anwar. Nah, kali ini yang akan kita tunjukkan ke teman-teman semua adalah salah satu varian daripada Mitsubishi Fuso Canter All Diesel. Yang ini adalah yang FE84 ya, kalau di istilahnya ya. Dan yang ini adalah yang 136 PS HDL. Nah, dia kalau dibandingkan dengan Mitsubishi Canter yang ada di sana, tuh yang ada di sana tuh, itu yang Super HDX 6.6. Dia yang di sana dimensinya lebih ramping daripada yang ini. Yang ini dimensinya lebih lebar dan sepertinya lebih panjang daripada yang ada di sana nih. Nanti kita tunjukkan. Nah, untuk mobil ini itu biasanya peruntukannya adalah untuk karoseri box. Lalu kemudian selain karoseri box, ini biasanya dibuat untuk karoseri towing dengan untuk flat deck. Nah, kalau dia karoseri box, otomatis dengan dimensi yang lebar dan panjang ini akan memuat barang dengan jumlah yang cukup banyak ya. Jadi secara volume barang yang akan dimuat cukup banyak sehingga lebih efisien pada saat misalkan sekali muat langsung banyak isinya gitu kan, daripada yang kecil-kecil muatnya dikit. Kalau yang kayak gini bisa muat lebih banyak. Nah, terus selanjutnya kenapa dia cocok untuk mobil towing? Karena dimensinya yang lebar ini, kalau kita lihat sama seperti yang di belakang ini ada banyak sebenarnya di sini stoknya. So buat kalian yang berminat dengan mobil yang ada di sini FE84 ini, silahkan kunjungi kolom deskripsi yang ada di bawah. Silahkan scroll ke atas layarnya untuk nanti di situ ada nomor kontak baik telepon maupun link WhatsApp yang tinggal diklik untuk kita discuss mengenai berapa sih harga dan bagaimana proses pembelian mobil ini. Nah, kenapa sekali lagi mobil ini cocok untuk towing? Karena dia dimensinya lebar, maka untuk mobil yang ukurannya lebar pun itu akan bisa dimuat oleh mobil ini. Bahkan mobil dengan ukuran besar seperti si Triton yang ada di sana itu muat di sini. Nah, bahkan menurut saya mobil yang sekelas Super HDX 6.6 sana, flagshipnya si Canter yang paling kuat di tambang tuh, itu bahkan bisa muat di sini harusnya. Kalau kita lihat dari lebarnya, karena dia nggak cuma lebar dari sisi bodi ya, dari sisi kepalanya, tapi jarak antara ban kiri dengan ban kanannya itu lebih lebar juga tapakannya. Jadi beda dengan yang sana, jaraknya otomatis mengikuti. Jadi jarak antar ban itu mengikuti dimensi lebarnya lebarnya cabin ya, yang ada di depan kita nih. Sebelum kita lanjut videonya, kali ini saya akan mengenalkan ke kalian semua produk perawatan mobil yang super canggih dari Zerone Japan. Nah, kita ada dua produk di sini, ada yang bug and tar remover dan ada yang glass super cleaner. Keduanya sangat ampuh untuk merawat bagian kaca dan tentunya pada bagian bodi mobil sehingga mobil kalian berasa baru terus. So, buat kalian yang menginginkan produk ini, jangan lupa kunjungi kolom deskripsi di bawah. Di situ ada nomor kontak dan link untuk kalian memesan barang super canggih dari Zerone Japan ini. Nah, seperti itu. Terus selanjutnya, untuk berat mobil ini dalam kondisi chassis seperti ini, dia kurang lebih 2.400 kilo atau 2,4 ton. Dan untuk di informasinya, maksimum gross vehicle weight-nya itu di angka 8 ton. Jadi kalau misalkan ditambah towingnya anggaplah bebannya sekitar 1 ton, maka 3,5 ton masih bisa memuat 4,5 ton untuk yang ini. Tapi biasanya yang seperti ini ya kita tahu lah Indonesia ya, over capacity itu hal yang wajar sepertinya. Mobil memuat barang dengan jumlah yang melebihi kapasitasnya biasanya. Jadi seperti itu. Nah, itu untuk harga daripada mobil ini. Harga daripada mobil ini tuh dipasarkan kondisi chassis di angka 450 jutaan. Dan tentunya ini bisa dimiliki dengan cara cash dan bisa juga dimiliki dengan cara kredit atau mengangsur. Nah, untuk informasi atau diskus mengenai di mana membelinya, lalu kemudian bagaimana proses pembeliannya, DP-nya berapa, angsurannya berapa untuk berapa tahun,
itu bisa menghubungi nomor kontak yang ada di deskripsi di bawah. Nah, coba kalau kita lihat nih panjangnya dari depan ke sini. Ini jadi nggak cuma lebar, ini panjang. Jadi panjang kali lebar. Nah, otomatis kalau kita jadikan ini sebagai mobil box, itu akan memuat, anggaplah misalkan yang dimuat adalah bahan makanan atau logistik seperti Indomie atau air minum kemasan atau lainnya, itu pasti akan muat banyak di sini, sehingga sekali pengiriman barang itu nggak mesti bolak-balik untuk memuat barangnya. Nah, sedikit kita membahas bagian cabinnya. Nah, yang ini untuk si bagian sininya, kalau yang sana yang Super HDX tuh 6.6 dia hitam dop, kalau ini dibuat glossy. Dan ini nggak hitam ya, warnanya seperti yang lebih tahu silahkan tambahkan di kolom komentar yang ada di bawah tentang yang ini ya. Tapi dia warnanya glossy, dan untuk tulisan Fusonya dia lebih pipih lagi, dan dia jaraknya dibikin lebar-lebar mengikuti lebar bodinya. Nah, terus selanjutnya untuk grillnya otomatis dibuat lebih lebar lagi karena mengikuti lebarnya kabin mobil. Lalu kemudian untuk lampunya sama aja sih seperti yang ada di sana ya. Ada bedanya. Untuk bumper bawahnya dia terbuat dari besi. Jadi kalau kita lihat dari sisi samping biasanya tuh orang nggak hati-hati bawa truk ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari sini pun, kalau misalkan di depannya mentok, harusnya kena ini duluan. Nggak langsung kena ke bagian kaca yang otomatis penggantiannya mahal. Nah, harusnya ini duluan yang kena sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan kayak pohon atau apa, kena di sini duluan. Tapi sekali lagi hati-hati bawa mobil lah, jangan sampai membentur objek yang ada di sekitarnya. Nah, seperti itu. Untuk bagian dalamnya kita sedikit nunjukin ya untuk bagian dalamnya. Oh sorry, ini kekunci, nanti kita tunjukkan di belakang. Nah, sebelum kita ke bagian dalam, saya tertarik untuk melihat mesinnya. Nah, seperti ini mesinnya. Untuk kode mesinnya 4D34T, yang tentu tenaganya sangat powerful. Untuk spesifikasi mesinnya nanti silahkan ditanyakan di kolom deskripsi, karena saya lupa nih untuk spesifikasi mesinnya berapa cc-nya dan tenaganya seperti apa. Nah, dia udah pakai turbo ya, jadi tenaganya pasti melimpah ya, cukup banyak ya. 136 PS itu adalah tenaga yang cukup besar untuk mobil ini. Jadi dia dia menjadi pilihan tengah antara yang Canter dengan ukuran seperti yang ada di sana dengan Fuso yang kepala kotak atau Factor yang ada di sini. Nah, kayak gitu. Untuk gardannya, kalau kita lihat nih ukurannya cukup besar, tapi sebenarnya lebih rigid, lebih tangguh yang sana untuk rasio gardannya, sehingga lebih kuat nanjak, lebih kuat di medan tambang. Kalau ini sih sebenarnya dia rasionya 6. Nah, kalau kita lihat sana tuh nggak kelihatan ya. Nah, ini mana nih? Dia banding 6:1 ya, 6:166. Kalau yang Super HDX itu 6:6, 6.6 kayak gitu. Nah, terus untuk ketebalan chassisnya nih, kalau kita lihat cukup tebal. Ini sangat penting karena kenapa? Dengan dimensi mobil yang panjang seperti ini, dia otomatis membutuhkan chassis yang harusnya sangat tebal untuk mendukung ketangguhannya ini. Karena kalau dia panjang seperti ini, antara sumbu roda belakang dengan sumbu roda depan di tengahnya mesti kuat. Mesti kuat ketika misalkan anggaplah memuat barang dengan berat yang sangat berat ya, kayak gitu. Nah, kita coba untuk mengintip bagian dalamnya. Mudah-mudahan yang ini kekunci, yang sana tadi kebuka. Nah, ini untuk sisi dalamnya sih sebenarnya standar aja ya. Standar truk. Yang ini bukaan pintunya ini cukup lebar. Nih, cukup lebar, so memudahkan kita untuk pegangan di sini, dan
naik dengan memijakkan kaki yang ada di bawah. Dan ini untuk step pijakan kaki yang ada di bawah ini ketutup. Nah, dia ketutup sehingga nggak kotor di situ, ya, nggak kotor. Nah, sini semacam speaker, lalu kemudian masih pakai engkolan. Dan untuk joknya ini muat untuk 3 orang di bagian depan, 1 driver dan 2-nya lagi di sini untuk co-drivernya atau penumpangnya. Tapi biasanya truk tuh dilarang numpang ya. Nah, kalau kita berada di dalam ini sangat lega. Iya ya, sangat lega ya untuk bagian kabinnya. Lalu di sini ada tempat penyimpanan lagi. Sore agak gelap karena kita posisi indoor. Ini buat naruh file. Lalu kemudian di sini bisa buat naruh handphone, naruh apa aja di situ. Lalu di sini apa ya? Semacam tempat penyimpanan lagi sih. Oh, cup holder. Nah, ini ada cup holdernya. Jadi kalau misalkan bawa mobil nih sambil ngopi bisa taruh kopinya di sini. Nah, untuk di sini nggak ada AC ya, cuman ada arah blower aja semburan. Lalu kemudian kekuatan semburannya. Dan di sini kalau misalkan mau pasang AC, disiapkan slot dummy di sini buat naruh AC, tempat naruh handphone. Untuk transmisinya dia 5 percepatan nih. Nah, lampu hazard dan setirnya ini enaknya di sini nggak ada tunnel ya. Jadi ini flat nyampe ke sisi driver. Jadi kalau misalkan tukeran nggak perlu turun mobil, cukup di atas mobilnya bisa tukeran. Nah, yang ini setirnya sudah tilt dan teleskopik. Tuh kan, tilt dan teleskopik. Lalu kemudian apa lagi ya di sini untuk klase meternya cukup modern juga sih kelihatannya ya, dengan tapi masih menggunakan analog, belum digital. Nah, kayak gitu. Untuk ketinggian kabin di atas, headroomnya nih tinggi juga, dan untuk joknya ini masih bisa diatur untuk sliding, reclining, bahkan kalau nggak salah ada high adjusternya, kalau nggak salah ya, kalau salah tolong dikoreksi. Nah, kayak gitu. Cuman yang saya heran, kenapa sih truk itu mesti ada kayak giniannya? Nah, kan biasanya kalau truk di sini udah ketutup sama bak atau box, bahkan mobil towing pun biasanya di sini ketutup, kecuali si towingnya itu, si mobil towing dengan flat deck biasanya di sini ketutup juga bagian belakangnya, tapi di sini ada. Ya, maybe untuk pada saat delivery, cukuplah pada saat delivery. Jadi ininya berfungsi. Tapi kalau di belakang udah ada box, ininya buat diarahin ke driver aja, buat drivernya narsis, eksis di media sosial, narsis sebelum eksis di media sosialnya misalkan, kayak itu. Nih lampunya LED. Dan yang ini pun nggak berguna. Ya, setidaknya buat memperhatikan apakah baknya atau barang di belakang itu nggak lepas. Kayak itu ya. Nah, itu untuk sisi dalam. Ini nggak terlalu tinggi buat kita turun. Dan untuk turun di sini enaknya karena ada grip, lalu kemudian di sini ada pijakan. Nah, di sini itu kaki kita rapat di sini karena dia ketutup sama pintu, jadi celana di sini nggak kotor. Nah, kayak gitu. Ada asbak. Ya. Ini. Ya, buat yang rokok. Biasanya sih supir truk kayak gitu yang ngerokok, biar nggak ngantuk. Nah, itu. Terus selanjutnya akinya ada 2, untuk tangki bahan bakar dia cukup besar, jadi bisa sekali ngisi untuk jarak perjalanan yang cukup jauh lah pastinya. Nah, kalau kita lihat nih, coba kita bandingin. Nah, yang ini sama ya. Kalau kita lihat panjangnya, jarak antar sumbu roda udah beda. Gimana cara nunjukinnya ya? Nah, ini kalau kita lihat garis lantai nih, bagian sini, oke, dia posisinya ke depan sedikit, cuman yang ini lebih panjang lagi ke depan kelihatannya. Nah, otomatis dia lebih panjang juga untuk dimensi bodinya. Nah, ini dipasangin safety di sini. Someday ininya lepas, dia nggak langsung jatuh ke bawah lalu kemudian keseret di aspal.
sama kayak gini. Kalau misalkan di sini, anggaplah di sini accident, kemudian ininya lepas, ini nggak langsung turun ke bawah, lalu kemudian menjadi mengganjal di aspal dan merontokkan sisi belakang ini. Itu hal-hal kecil yang secara detail diperhatikan oleh Mitsubishi. Nah, kalau kita lihat di sini ada gundukan lagi ke belakang dia. Jadi ini menggunduk ke belakang, kalau yang sana nggak flat aja. Nah, terus di sini snorkelnya dia pendek bagian bawah. Kalau yang ini panjang ke atas, memang mobil ini diperuntukkan untuk medan yang lebih berat lagi. Nah, kalau yang ini harganya di kisaran dengan damnya itu 514 jutaan. Untuk proses pembeliannya sama, silahkan kunjungi kolom deskripsi untuk menghubungi nomor kontak yang ada di situ. Dan ini adalah yang Victor FN 62 6x4, andalan mobil tambang yang udah pakai mesin common rail, otomatis lebih modern dan lebih hemat bahan bakar. Lalu kemudian emisinya pun itu nggak meracuni atau nggak seberbahaya mobil-mobil dengan teknologi Bosworth sebelumnya. Nah, itu yang bisa kita update kali ini tentang Mitsubishi Canter Mitsubishi Canter FE84 136 PS HDL. Semoga ini bermanfaat, dan kalau ada yang ingin kalian tanyakan dan tambahkan, silakan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Dan jangan lupa video ini di-share kemana-mana melalui media sosial kalian, dan itu gratis. Itu sebagai bentuk support juga buat kita. Dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol like-nya jika kalian menyukai video ini. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.